menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Begu Atuk, hantu kolera mengamuk di tanah Batak. Iya teman, penyakit misterius melanda tanah Batak. Ratusan ribu nyawa melayang karena penyakit ini. Mewabah begitu cepat dan ganas. Orang-orang Batak menyebut penyakit ini dengan nama Begu Atuk. Mengapa disebut Begu Atuk? Ya, secara harfiah, Begu artinya hantu, sedangkan Atuk berarti memukul. Maka jika diterjemahkan, Begu Atuk sama dengan hantu yang terus-menerus memukul. Gejalanya adalah muntah-muntah dan buang air besar yang hebat. Mereka yang mengalami penyakit ini mengalami derita kesakitan seperti dipukul pada bagian perut. Dalam masyarakat dan hukum adat Batak menyebut bahwa Begu Atuk adalah sebutan orang Batak untuk penyakit kolera. Ya, setiap tahun menjelang musim kering, tetua adat yang disebut Datu kerap kali memimpin upacara kurban penolak bala akibat wabah Begu Atuk. Nah teman, sejak kapan penyakit ini menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang Batak? Iya, wabah kolera yang melanda negeri Batak buntut dari penaklukan kaum Padri Minangkabau. Pada tahun 1818, kaum Padri yang dipimpin Tuanku Lelo menyerang ke Tapanuli yang salah satu misinya adalah melakukan Islamisasi. Iya, dalam berbagai pertempuran, pasukan Padri jauh lebih unggul karena telah menggunakan pasukan berkuda yang dapat bergerak cepat. Iya, penyerbuan itu menyebabkan sebanyak 200.000 orang Batak tewas, teman. Betapa banyaknya jenazah dan bangkai manusia yang dibuang pasukan Padri ke Sungai Batang Toru. Iya, padahal Sungai Batang Toru merupakan induk dari beberapa anak sungai dan menjadi sumber air bagi penduduk di Pahae dan Silindung. Akibatnya, teman, sungai tersebut menjadi penyebar penyakit. Menurut Mangaraja Onggang Perlindungan Siregar, bala tentara Padri mengurung kampung-kampung yang terkena penyakit menular itu. Dari 800.000 penduduk tanah Batak yang meliputi Pahae, Silindung, Humbang, dan Toba, tersisa hanya 200.000 jiwa. Ya, Pahae menjadi daerah yang populasinya berkurang paling banyak, yakni 90%. Sesudah tentara Padri 25% membunuh penduduk asli tanah Batak, menyusul pula kolera dan pes yang meminta korban 50% atau dari penduduk tanah Batak yang tersisa. Tinggal hanya 25% saja. Nah teman, penyebaran wabah kolera ternyata jauh lebih berbahaya daripada serangan pasukan Padri. Bukan hanya menulari orang Batak, penyakit Begu Atuk ini pun ikut menyasar bala tentara Padri. Makin lama, penularannya pun kian menggerogoti. Pasukan Padri tidak mampu bertahan lebih lama lagi menghadapi serangan wabah yang mengancam mereka. Satu-satunya jalan menghindari diri dari epidemi yang terus merajalela itu dengan mengundurkan diri. Iya, penyakit tersebut bahkan membuat laju tentara Padri menguasai tanah Batak bagian utara terhenti. Pada 1820, mereka mundur kembali ke Minangkabau. Ternyata teman, dalam waktu hanya sekitar 3 tahun, pasukan Padri memang terpaksa hengkang dari tanah Batak Utara, terutama sebagai akibat serbuan kejam Jenderal Alam, yakni wabah menular yang oleh orang Batak hanya disebut sebagai Begu Atuk. Lebih lanjut teman, penyakit kolera terus bercokol
Ya, sejak pembumi hangusan tentara Padri atas tanah Batak, banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan tidak sempat dikuburkan teman, dan hanya dibuang begitu saja ke sungai. Selain sungai Batang Toru, sungai Sigiaon dan sungai Situmandi di dekat Tarutung jadi ikut tercemar. Ya, petaka ini menyebabkan berkembangnya penyakit di seluruh tanah Batak teman. Para datu pun kelabakan. Mereka mencari cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Akibat perjuangan yang sengit ini, tidak ada kesempatan menguburkan mayat. Dan mayat itu dibiarkan busuk begitu saja. Akibat dari mayat ini teman, timbullah penyakit kolera di mana-mana. Situasi yang terjadi di Tanah Batak menarik perhatian Sri Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Asia. Pada 1823, Raffles mengadakan rapat terbatas teman. Dalam rapat itulah dilakukan pemetaan kawasan. Aceh dan Minangkabau adalah kawasan beragama Islam. Sedangkan Tanah Batak Tapanuli menjadi kawasan beragama Kristen. Raffles begitu semangat mendorong misi penginjilan ke kalangan orang Batak. Menurutnya, Tapanuli khususnya bagian utara harus secepatnya dikristenkan, apalagi wilayah tersebut sudah ditinggalkan pasukan Padri. Beberapa sumber menyatakan bahwa Raffles mencoba memisahkan orang Aceh Islam yang kuat di sebelah utara Tanah Batak dari orang Minangkabau Islam yang kuat di sebelah selatan. Seruan Raffles itu disambut dengan pengiriman 3 misionaris dari Baptis. Mereka berangkat dari Kalkuta, India, menuju Tapanuli. Salah satunya ialah seorang pendeta bernama Nathaniel Ward. Nathaniel Ward ahli dalam bidang kesehatan teman. Dia ditunjuk untuk menyelidiki wabah kolera yang berjangkit di Selindung dan Toba. Ya, penyakit inilah yang menggagalkan pengislaman Tanah Batak. Turut bersama Ward dan 2 orang pendeta lainnya, Richard Burton, seorang linguis dan etnolog yang bertugas menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak. Satu lagi teman, Pendeta Evans, seorang guru yang akan mendirikan sekolah-sekolah Kristen di Tapanuli. Dengan demikian, sejak para misionaris itu bergerak di Tanah Batak, dimulailah pemberitaan firman Tuhan di Tanah Batak. Nah teman, itu tadi adalah Begu Atuk, hantu kolera mengamuk di Tanah Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.